Pada diskusi sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu data mining dan aplikasinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses-proses data mining. Bagaimana data mining dilakukan di dunia nyata. Mari kita simak bersama. Oke, pada lesson data mining kita kali ini, kita akan membicarakan tentang proses data mining. Jadi, ada semacam standar proses di data mining, mirip seperti ISO di perusahaan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa hal berikut. Jadi, kita mulai dengan pendahuluan dulu tentang apa itu sebenarnya proses data mining, lalu kita akan membahas knowledge discovery in database, Kris data mining yang paling terkenal, lalu juga ada alternatif lain seperti SEMA dan CCC. Lalu kita coba simpulkan bersama. Nah, baik, proses data mining ya itu sebenarnya kayak standar ya, standar atau framework bagaimana data mining diimplementasikan di sebuah perusahaan. Jadi ada semacam guideline bagi perusahaan untuk kemudian menerapkan data mining. Namun demikian, guideline ini hanyalah alat bantu sebenarnya. Tentu saja nanti di setiap perusahaan itu akan berbeda-beda kebutuhannya dan resources yang mereka miliki. Sehingga proses-proses data mining yang akan kita bahas di lesson kali ini itu hanya membantu sifatnya dan nanti dia customizable, jadi bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, ini juga kemudian ada beberapa tips ya, tips and trick di standar-standar ini kalau dibaca dengan detail dari sumber-sumbernya, seperti diantaranya adalah mencegah timbulnya pattern-pattern atau pola di data yang dia sebenarnya adalah noise gitu. Jadi dia bukan kemudian informasi atau pattern sesungguhnya di data. Ini kebanyakan terjadi di clustering sebenarnya. Kita akan bahas lebih detail nanti ketika kita ada pembahasan lesson tentang clustering. Nah, juga misalnya dibahas pada proses data mining, jadi kayak ada semacam pengingat gitu ya. Di antaranya adalah tidak hanya evaluasi model, tapi juga evaluasi dari impact ketika kemudian informasinya dirubah menjadi actions. Silahkan simak DSBD 03, bagaimana kita sudah membahas dari data, information, knowledge, terus ada insight sampai action dan wisdom. Nah, kita sudah bahas hal tersebut. Nah, pada dasarnya sama di data mining, kita dapat informasi, yang paling penting adalah informasi tersebut actionable bagi perusahaan, jadi bisa dilakukan. Selain informasinya valid, dan dia bisa juga dilakukan oleh perusahaan, lalu kita harus bisa dapat untuk menghitung impact-nya dari melakukan apa yang disarankan oleh informasi yang didapat. Nah, yang paling penting nanti dalam proses data mining adalah prosesnya iteratif. Di banyak kemudian, jadi ada benang merahnya ya. Nanti kita bahas beberapa proses data mining, tapi kesamaan dari proses-proses tersebut adalah keseluruhan prosesnya adalah iteratif. Jadi hipotesis terus di-generate, diuji, dibuat model, lalu diuji itu terus-terusan iteratif. Nah, ini agak berbeda dengan ilmu data lainnya. Nah, yang pertama sebenarnya ya tidak bisa dibilang proses data mining juga. Knowledge discovery in database KDD itu sebenarnya kayak sinonimnya dari data mining. Tapi kemudian dalam penjelasannya itu dijelaskan bagaimana data mining dilakukan. Nah, menariknya kalau dari sini maka kemudian pinpointnya data mining adalah di sini, di antara setelah data pre-processing ya, data preparation di dua hal ini, kemudian mining datanya itu lebih ke pada saat pemodelannya. Iya sih gitu ya. Tapi hal ini tidak akan bisa dilakukan modelingnya kalau misalnya pre-processing datanya tidak dilakukan terlebih dahulu. Jadi sebenarnya semua ini adalah satu kesatuan proses yang utuh. Apalagi kalau kita lihat di sini, dia bisa kembali ke tahap sebelumnya atau bahkan kembali ke awal mengambil data yang lain gitu, menggunakan data yang lain.
Tapi ujung-ujungnya tetap kita mencari informasi atau insight yang bermanfaat dari data. Nah, ini diterangkan di KDD ya, bagaimana data mining itu dilakukan. Sebenarnya dari sini sudah cukup jelas ya, sudah cukup jelas tentang proses data mining. Dimulai dari kita memilih variable selection, biasanya lewat query, lalu pre-processing, transformasi jika dibutuhkan, sebelum dia akhirnya masuk ke model ya, seperti itu. Nah, dalam proses tersebut, yang perlu juga dipahami terutama untuk atasannya, para manajer dan leads, bahwa proses untuk data preparation itu biasanya di perusahaan itu ya minimal lah 40-60%. Ini makan waktu lama karena biasanya data dari database itu noisy sekali. Jadi data yang tidak cantik seperti ada di buku akademik. Kalau di buku akademik biasanya datanya sudah bersih-bersih, kalaupun ada outlier 1-2 tanpa perlu pre-processing yang panjang. Tapi di data mining, data berasal dari database atau data warehouse yang biasanya harus dilakukan banyak pre-processing terlebih dahulu. Nah, ini perlu dipahami oleh para atasan agar kemudian tidak terlalu mendesak data scientist atau analisnya untuk cepat-cepat menghasilkan output hasil dari analisa datanya. Karena kalau di rush, nanti data preparation-nya tidak baik, maka modelnya pun tidak baik, atau istilahnya garbage in, garbage out. Dan kalau kayak gitu, nanti insight atau informasi yang didapat bisa jadi kemudian bukanlah insight yang valid dari data, tapi karena bias-bias tertentu, apalagi atau karena masalah yang ada pada kualitas data seperti itu. Nah, untuk modelingnya sendiri biasanya itu tidak terlalu lama, apalagi kemudian kita punya berbagai tools. Dan juga perlu diingat bahwa modeling di data mining, maka penggunaan statistika dan machine learning itu hanya seperti tools saja. Nah, jadi hanya menggunakan saja. Nah, pengetahuan, skill atau kompetensi yang dibutuhkan di data mining adalah apa plus minus dari setiap model dan algoritma. Lalu kemudian ada permasalahan seperti apa, kemudian kita cocok menggunakan model atau algoritma yang mana. Nah, nanti juga banyak banyak fokus di sini. Jadi dari model yang dibuat misalnya, kemudian evaluasi interpretasinya apa, rekomendasi kepada perusahaan apa yang harus dilakukan, itu juga penting sekali. Nah, ketika menyampaikan ini biasanya disebutnya sebagai storytelling gitu ya. Jadi bagaimana mempresentasikan hasil, terutama kepada atasan yang kemudian bukan seorang data scientist atau data analis. Berarti kan harus punya kemampuan khusus akan hal ini. Nah, proses data mining yang paling terkenal adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining atau disingkat CRISP-DM ya, CRISP-DM. Nah, ini dimulai dari business understanding, data understanding, lalu preparation, mirip ya sama yang sebelumnya di KDD, cuma di sini penekanan akan business dan data understanding itu penting sekali. Prosesnya tetap iteratif dan siklus, dia berulang terus, iteratif. Untuk modelingnya, evaluasinya sama. Nah, cuma menariknya di sini ada deployment. Nah, deployment ini apakah kemudian sama dengan deployment di machine learning atau data science? Not necessarily the same. Jadi, deployment di sini bisa jadi misalnya strategi marketing. Maksudnya dari informasi misalnya dari proses data mining misalnya didapatkan customer dari produk A di sebuah perusahaan misalnya anak muda misalnya yang tinggal di daerah pedesaan misalnya atau perkotaan, maka kemudian kita terapkan strategi marketing khusus untuk hal itu. Nah, ini deployment-nya ini tidak berarti harus deployment dalam bentuk analytic engine seperti di machine learning misalnya. Model rekomendasi di marketplace misalnya kayak gitu, tidak mesti harus seperti itu deployment di sini. Deployment di sini lebih kemudian memanfaatkan informasi yang didapat dari proses data mining yang dilakukan di tahap-tahap sebelumnya. Nah, sumber ini cukup baik untuk kemudian kita memahami setiap komponen di proses data mining. Misalnya di business understanding di sini, kita terapkan dulu apa tujuan bisnis kita, lalu kita assess saat ini kondisinya perusahaan seperti apa,
kompetitor seperti apa, lalu ditetapkan goals-nya apa, lalu kita buat rencananya. Nah, ini akhir-akhir ini ada yang menarik ya, ada suatu terminologi dinamakan Canvas AI. Kita akan bahas itu lain waktu. Nah, ini bisa juga dibuat Canvas data mining atau data science-nya gitu ya. Nah, data understanding ini sudah pernah kita singgung sebelumnya di DSBD, modul DSBD, silahkan dilihat. Pada intinya kita memahami data dari database itu biasanya sangat tricky untuk dipahami oleh non-DBA, non-database administrator dan non-data engineer. Kalau mereka sudah terbiasa, tapi kemudian data scientist dan data analis harus melihat metadatanya, bertanya kepada dari divisi mana sumber data itu berasal untuk kemudian benar-benar memahami setiap datanya. Sehingga nanti juga interpretasinya jadi tepat ketika memodelkan juga tidak salah. Nah, data preparation. Nah, data preparation ini sebenarnya adalah EDA. EDA atau exploratory data analysis. Ini menangani tentang misalnya missing value, outlier, lalu duplikasi data, visualisasi. Sebenarnya di EDA itu juga termasuk clustering. Cuma nih clustering agak dalam, ada yang kemudian memasukkannya ke EDA, ada yang kemudian dipisahkan. Tapi clustering bukan inferensia. Saya ulangi sekali lagi, clustering bukan generalisasi ke populasi, bukan metode inferensia. Dia adalah metode eksploratif. Makanya kemudian di literatur, kalau kita buka di buku-buku, maka clustering itu masuk ke EDA. Itu juga kemudian bisa dilakukan sebelum pemodelan untuk prediksi. Jadi misalnya ada situasi di mana kemudian kita melakukan clustering dulu baru melakukan prediksi. Nah, di modelingnya ini ada bermacam-macam di data mining ya. Ada buat model rekomendasi, ada association rule, kita bahas itu sudah di DSBD 04, ada forecasting untuk data bergantung waktu, ada prediksi ada dua macam, ada prediksi kemudian ke classification, ada yang ke prediksi ke regresi. Kalau forecasting itu berarti time series ya, peramalan. Kalau datanya bergantung waktu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada evaluation sama ya, tentu saja kemudian harus dievaluasi. Nah, evaluasi ini nanti menariknya ketika diterapkan di dunia nyata, ini ada yang sedikit berbeda nih antara dunia akademik sama dunia industri praktisi. Nah, kalau di dunia akademik ini kemudian evaluasi dari hasil dari model ya, misalnya akurasi yang mudah kita pahami, nanti ada ROC, AUC dan lain sebagainya, precision recall. Tapi kalau di industri, di perusahaan, evaluasi ini juga kemudian sebenarnya lebih mudah sebenarnya daripada kemudian evaluasi di model, yaitu kita evaluasi impact atau dampak dari penggunaan informasi atau insight gitu ya. Nah, ini nanti bisa bisa dikombinasikan dengan metode lain di statistik atau machine learning. Misalnya kita bisa menerapkan reinforcement learning ya, atau kalau orang statistik nyebutnya rancop, rancangan percobaan. Jadi ada beberapa metode yang bisa dipakai, yang dasar tuh A/B testing misalnya, yang lebih terkini itu ada yang namanya multi-arm bandit, ya, seperti itu. Nah itu kemudian kita bisa mengukur, ya tentu saja ada cara-cara lain ya untuk mengukur, mengevaluasi dari informasi atau insight yang dihasilkan pada tahap modeling. Seperti itu. Nah, tidak hanya CRISP-DM, jadi kebanyakan kalau ngebahas proses data mining itu hanya CRISP-DM. Enggak juga. Masih banyak cara yang lain, contohnya di sini ada SEMA, tapi SEMA itu dikeluarkan oleh perusahaan SaaS. Nah, SEMA itu sample, explore, modify, model, lalu assess. Mirip-mirip, tapi tidak ada business understanding di sini, hanya fokus pada pengolahan datanya. Kenapa seperti itu? Karena proses data mining SEMA ini dia embedded ke software yang disediakan oleh SaaS. Jadi agak bias juga, tidak kemudian kalau di luar ini, di luar konteks SaaS, di luar softwarenya, maka kemudian ini agak aneh. Tapi sampling di sini ini mirip yang tadi ada di KDD ya. Penekanan sampling ini penting karena ini memang sangat bermanfaat. Ada beberapa pimpinan perusahaan yang kemudian mengeluhkan data scientist atau analisnya terlalu abuse computing power atau cloud dari perusahaannya. Padahal
data di database banyak yang homogen. Jadi cukup melakukan sampling dulu, pemodelan, dan lain sebagainya. Lalu kalau sudah yakin didapatkan pemodelan yang optimal, dia bisa menggunakan data yang lebih besar. Nah, seharusnya data scientist dan data analis yang baik mulai dari sampling terlebih dahulu. Cuman nanti samplingnya dari database ya. Kalau teknik sampling yang banyak dipelajari di kampus-kampus itu adalah sampling untuk survei. Nah, ini ada kesamaan konsep, tapi ada juga sedikit yang berbeda seperti itu. Baik, nah, untuk yang lebih recent, lebih terkini, ada data mining proses yang disebut sebagai CCC. Nah, ini lebih ke arah big data ya, ke arah big data. Tapi ini juga adalah suatu proses pengolahan data, standar proses pengolahan data. Nah, cuma karena ini fokus ke big data, maka ada hal-hal yang memang kemudian dibahas merupakan komponen dari big data. Ini kayak data gathering ya, acquisition, bagaimana data itu diambil. Kalau secara teknologi nanti ada misalnya ada Kafka dan lain sebagainya. Terus kalau terkait dengan big data, di sini ada volume, scale, heterogeneity, ini kan berarti variety ya. Seperti itu. Timeliness ini untuk real time analytic, berarti ke arah velocity. Terus ada privacy, tentang data privacy yang merupakan isu di big data seperti itu. Tapi sebenarnya di data mining juga muncul ya. Kita bahas itu di diskusi sebelumnya dan lain sebagainya. Sisanya misalnya kayak gini, ini representasi terkait variety, sebenarnya representasi data. Terus di sini ada modeling, ada interpretasi sama ya, seperti proses data mining sebelumnya, seperti itu. Nah, ini adalah CCC. Nah, selain yang dibahas ini sebenarnya juga masih banyak proses data mining yang lain, tapi kemudian ini adalah contoh saja untuk kemudian menjelaskan bahwa ya kita perlu suatu standar framework untuk kemudian bagaimana menerapkan data mining di sebuah perusahaan. Nah, nanti apabila memang sebuah perusahaan ingin melakukan hal ini, nanti mereka akan membuat framework sendiri. Boleh berdasarkan misalnya CRISP-DM lalu dimodifikasi atau mulai dari SEMA atau dari CCC, itu tidak ada masalah. Nah, itu saja sebenarnya untuk yang diskusi kita di modul kedua ini. Nanti selanjutnya kita akan ngebahas mulai mengolah data, exploratory data analysis. Kita akan membahas tentang outlier, missing value, duplikasi data, dan lain sebagainya. Simak terus pembahasannya di Tahu Data Indonesia.